sekarang sebelum Kak Osman membacakan kisah yang selanjutnya, coba kalian tebak, hewan apakah yang biasa hidup di mana ya? Di gurun pasir. Wah, pertanyaannya gampang sekali ya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah unta. Nah, adik-adikku, tidak hanya manusia yang bisa bahagia ataupun bersedih, tetapi hewan dan tumbuhan pun merasakannya. Wah, bagaimana ceritanya ya? Jadi begini adik-adikku yang kakak cintai, Abdullah bin Ja'far, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bercerita. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku di belakangnya. Kemudian, beliau membisikkan tentang sesuatu yang tidak akan kuceritakan kepada seorang pun. Sesuatu yang paling beliau senangi untuk dijadikan pelindung ketika buang hajat adalah gundukan tanah atau kumpulan batang pohon kurma. Ketika hendak melaksanakan hajatnya, beliau pun masuk ke dalam kebun laki-laki Ansor. Tiba-tiba datang atau muncul seekor unta. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, unta itu pun merintih adik-adik dan bercucuran air mata. Iya, seperti adik bayi kalau nangis ya. Iya, merintih dan kemudian bercucuran air mata. Kasiannya adik-adik ya. Unta itu menangis. Ada apa ya dengannya? Kenapa dia bersedih ya? Nah, adik-adikku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendatangi unta itu. Dengan penuh kasih sayang, beliau mengusapnya dari perut sampai punuknya juga, telinganya juga ya, sampai tulang telinganya. Beliau usap-usap ya, dari perut, punuk, tulang telinganya. Wah, senang ya. Akhirnya adik-adik, unta itu jadi tenang ya. Dia tidak lagi bersedih. Senang banget sih untanya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini? Nah, kemudian datanglah seorang pemuda Ansor seraya berkata, unta itu milikku wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam urusan hewan ini yang telah dijadikan milikmu oleh Allah? Sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Subhanallah. Berarti tadi unta itu merintih dan menangis itu, ternyata unta itu mengadu kepada Rasulullah SAW karena tuannya tidak memperlakukannya dengan baik. Nah, adik-adik, ini sebagian atau sebagai pelajaran ya bagi kita. Iya, jadi jika kita ini memiliki hewan peliharaan ya, apapun itu, entah itu kucing, burung, dan lain sebagainya, ini kita tidak boleh ya, tidak boleh menelantarkannya, apalagi menyiksanya. Hewan-hewan itu juga memiliki perasaan adik-adik. Mereka memiliki hak untuk dipelihara dan diperlakukan secara baik. Kisah ini diambil dari hadis riwayat Abu Dawud jilid 1 dan dari hadis riwayat Ahmad jilid 1 halaman 204 hingga 205.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون Radio Indonesia 91,8 FM. Adik-adikku dimanapun kalian berada, berarti hari ini atau di sore hari ini kita sudah bacakan berapa kisah tadi? Masih ada yang ingat? Oh, Masya Allah, ya benar. Sudah 5 kisah yang kita telah dengarkan tadi ya. Nah, adik-adikku yang kakak cintai, pada kesempatan yang lalu tadi ya, kita sudah dengarkan tentang cerita sebuah batu yang mengucapkan salam. Udah ya tadi ya. Nah, kali ini kakak akan menceritakan tentang batu-batu yang bisa berbicara. Hah? Batu bisa berbicara? Iya adik-adik, tenang. Penasaran kan? Nah, simak terus ya. Jadi adik-adikku yang kakak cintai, kelak di akhir zaman kaum muslimin akan berperang dengan Yahudi. Nah, dalam perang tersebut kaum Yahudi ini akan kalah dan terhina. Tidak ada tempat persembunyian bagi mereka. Bahkan nanti ya, batu dan pepohonan pun ikut berbicara, memberitahu tempat persembunyian mereka. Ketika Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon, batu
batu atau pohon itu akan berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, itu Yahudi ada di belakangku, kemari dan tangkaplah dia." Wah, subhanallah ya adik-adik ya. Batu dan pohon bisa berbicara. Mereka menyeru memanggil kaum muslimin, memberitahu keberadaan Yahudi. Semua pohon dan batu menyeru ya kepada kaum muslimin. Tapi ada satu pohon nih ya. Ada satu jenis pohon yang tidak menyeru kepada kaum muslimin, yaitu pohon Gharqad ya. Karena Gharqad ini adalah pohon milik Yahudi. Dan adik-adik tahu nggak pohon Gharqad ini? Jadi Gharqad ini adalah sejenis pohon yang berduri yang dikenal di Baitul Maqdis ya, atau Palestina. Nah, di sanalah Yahudi dan Dajjal akan dimusnahkan. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baiklah adik-adikku yang kakak cintai, kita akan lanjutkan ke kisah selanjutnya ya. Kisah dari berbagai keajaiban-keajaiban dari hewan, pohon, bahkan batu ya, dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum Kak Osman bacakan kisah selanjutnya, Kak Osman ingin tanya pada adik nih, adik-adik tahu tidak apa itu komando? Oh iya, ada yang bisa ya? Tahu Kak, komando itu adalah hewan yang seperti kadal. Bukan, itu bukan komando ya. Itu komodo ya. Komando adalah perintah yang diberikan atasan kepada bawahannya. Ternyata tidak hanya manusia loh yang bisa memberikan komando, tetapi ternyata adik-adik, hewan pun bisa melakukannya. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya cerita Nabi Sulaiman. Wah, masih ingat ya? Iya, mungkin sudah, meskipun sudah lama ya, itu sudah berapa kali Kak Osman bacakan untuk adik-adik semua. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberi banyak kelebihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kelebihan dari Nabi Sulaiman ini adalah beliau mampu memahami bahasa binatang. Nah, adik-adik,
Nabi Sulaiman ini memiliki banyak tentara loh. Bukan hanya dari golongan manusia, juga dari golongan jin. Bahkan burung-burung juga ya. Banyak sekali para tentaranya. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya ini sedang melakukan perjalanan. Hingga tibalah ya mereka di sebuah lembah. Nah, di lembah itu ternyata adik-adik terdapat banyak sarang semut loh. Iya. Di lembah itu banyak sarang semutnya. Nah, akhirnya berkatalah seekor semut kepada semut-semut yang lain. Semut itu memberi komando agar semut-semut itu masuk ke dalam sarang-sarangnya. Emang ada apa ya? Jadi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-17, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Wah, adik-adik ya, mendengar hal itu Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan ketawa. Kenapa ya? Ya tadi ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah beliau mampu ya memahami bahasa binatang. Nah, kemudian setelah mendengar perkataan semut itu, beliau lantas ya memerintahkan bala tentaranya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Adik-adikku dimanapun kalian berada, kisah semut yang memberi komando ini terdapat dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Naml ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Nah, lihatlah adik-adik ya, walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberi banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tidak sombong. Ya, adik-adikku yang kakak cinta yang soleh dan soleha, insya Allah banyak sekali ya kisah-kisah keajaiban hewan, pohon, dan batu ya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namun qadarullah ya, waktu juga yang harus memisahkan kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti Kak Osman bacakan deh kisah-kisah yang lain ya, kisah-kisah keajaiban yang lain pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum pamit, seperti biasa Kak Osman mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menemani adik-adik semua di sore hari ini. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Indosiar 91,8 FM. Radio Indosiar 91,8 FM. Bismillahirrahmanirrahim.